Kemudian tasawuf. Tasawuf ini juga dirusak. Mengapa tasawuf ini dirusak? Karena penyebar Islam kemana-mana itu para ulama sufi dan para pejuang Islam yang gigih dalam berjihad dari dulu ulama sufi. Dan ini Barat tahu kalau sufi ini perannya besar. Maka orang-orang Barat melalui salah satu aliran yang tidak benar, yaitu Wahabi, berusaha merusak reputasi nama baik orang-orang sufi. Sampai ada orang-orang Wahabi menulis buku. Ada orang Wahabi menulis buku berjudul, dia orang Wahabi ya, ada yang mengatakan, kata dia, haribu at-turuqas sufiyah qabla an tuharibul yahud. Perangi tarekat-tarekat sufi sebelum kalian memerangi Yahudi. Mengapa? Fa inna turuq as-sufiyah lubbul yahudiyah. Karena tarekat-tarekat sufi adalah intisari ajaran Yahudi. Itu mereka bilang begitu. Karena memang pilar Islam itu ada 3, yaitu iman, Islam, ihsan. Iman ini adalah akidah, Islam ini adalah fikih, kemudian ihsan adalah akhlak atau tasawuf. Ini ketiga-tiganya dirusak. Belum lagi yang namanya akhlak ini dirusak melalui liberalisme, pluralisme. Ini tugas kita ya. Jadi adik-adik, saudara-saudaraku di Pekanbaru, umat Islam ini kalau ingin menang, oleh Allah diberikan kekuatan, kuncinya adalah ada 2. Pertama, kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang sahih. Yang kedua, umat Islam ini perlu banyak melakukan amal-amal soleh. Ya, termasuk yang tasawuf itu. Karena tasawuf ini memang orang-orang sufi itu cara mengislamkan itu pandai. Di buku-buku ya, di buku-buku tulisan orang-orang Barat, Islam ini di akhir zaman sebelum sekarang yang paling berjasa dalam menyebarkan Islam itu orang sufi. Orang Barat mengirimkan misionaris ke Afrika. Sekian puluh tahun gak mampu mengislamkan banyak orang, sampai berkampung-kampung. Datang ulama sufi ke situ. Hanya dalam hitungan beberapa bulan satu kampung masuk Islam. Itu orang sufi. Dulu ada seorang ulama sufi dari Yaman. Dia punya kawan tinggal di Afrika. Lalu kawannya ini bilang, di Afrika ini sulit masuk Islam katanya. Loh kenapa? Ya gak tahulah, mungkin hatinya keras. Lalu kata ulama sufi dari Yaman, coba saya carikan lahan di situ. Saya mau buka toko, buka warung. Mencari lahan, beliau ini beli tanah, lalu buka warung. Apa yang dilakukan di warung itu? Setiap ada orang membeli, pasti dikasih hadiah. Kalau orang beli kopi, dikasih hadiah gula. Orang beli beras, dikasih hadiah garam, dikasih apa? Loh kok dikasih gula? Loh kalau kopi gak ada gulanya kurang enak, biar tak kasih hadiah. Setiap orang beli dikasih hadiah. Lama-lama tanya, kamu ini kok selalu ngasih hadiah? Ini ajaran agama kami, suruh ngasih hadiah pada orang. Setelah orang di kampung itu senang, lalu kata ulama sufi ini, gimana, kamu mau nggak ikut agama kami? Kita ini sudah tua, sudahlah biar. Oh kalau biarkanlah, kami sudah tua. Ya kalau begitu anaknya kalau malam bawa ke sini. Saya kasih makan, saya ajari ajaran agama kami. Akhirnya anak-anak kecil di kampung itu, karena setiap orang kampung berbelanja membawa anaknya, setiap pulang dikasih permen sama ulama sufi itu. Anak-anak kampung senang pada pedagang itu. Akhirnya anak-anak kampung ini setiap malam ngaji di situ. Dan setiap pulang pesan dari ulama sufi itu, cium tangan orang tua kamu. Itu ajaran kita. Akhirnya anak-anaknya masuk Islam, tak lama kemudian orang tuanya juga masuk Islam. Ini cara sufi. Para ulama sufi ini hebat memang mengislamkan orang.
dan Islam disebarkan di tengah-tengah bangsa kita ini melalui tarekat-tarekat sufi. Ini sekarang yang fikih mau dirusak dengan anti mazhab, ya, dengan alasan kembali pada Quran dan hadis. Yang akidah dirusak juga dengan akidah-akidah baru, ya semuanya lah akidah-akidah yang baru. Yang tasawuf dirusak dengan orang-orang yang anti tasawuf. Dan karena orang sufi ini rajin berzikir, tradisi-tradisi berzikir ini dirusak semuanya. Dibilang bid'ah, dibilang sesat segala macam. Padahal itu dalilnya sangat kuat. Ada dalilnya semua. Ajaran-ajaran Islam yang diwariskan oleh ulama-ulama dulu dalilnya kuat. Ada di dalam kitab-kitab tafsir, dalam Al-Quran, dan di dalam kitab-kitab hadis. Tentu pada malam ini saya tidak bisa menyampaikan dalil-dalil itu secara rinci. Ya mudah-mudahanlah kita dapat berjumpa lagi